Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya di sini ditugaskan untuk tugas UAS untuk mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan tokoh politik, tokoh masyarakat. Nah, di sini saya berkesempatan baik diberi waktu atas narasumber saya. Boleh kenalan, Pak? Boleh. Kan, Pak? Oh, ya, terima kasih juga dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Dengan adanya juga diwawancara oleh adik kami bernama siapa? Rani, Pak. Rani, ya. Jadi sedikit banyak ya saya mungkin menyempatkan diri lah. Sekedar untuk ya bisa dia mengambil apa yang dia mau atau apa yang dia perolehkan untuk langkah-langkahnya untuk menuju kualitasnya ke depan gitu, ya, dan identitas ke depan. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Kali ditambahkan oleh adik sendiri lah. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Jadi bersama Pak Ibit ya Pak. Pak Abid, Pak Abid. gitu. Oke Pak Abid. Pak Abid, dan ini sekitaran 10 menit lebih ke depan nanti saya mau wawancarai mengenai beberapa politik secara umum, khususnya pada konteks kita pada kali ini itu partisipasi politik. Yeah. Nah, sebelum saya menyampaikan pertanyaan atau yang menjadi penasaran saya terhadap partisipasi politik itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit. Menurut pemahaman saya ya Pak, partisipasi politik itu adalah keikutsertaan kita sebagai warga negara, peran kita sebagai warga negara untuk membangun roda kepemimpinan kan gitu. Paling kalau kita yang generasi muda itu sangat diperlukan. Nah, untuk kesempatan kali ini partisipasi politik itu sendiri saya tadi sudah menyinggung sedikit mengenai keikutsertaan, itu bahasa sederhana saya. Jadi partisipasi itu ibaratnya peran kita, misalnya tadi kan ibaratnya peran dalam pemilihan kepala desa, pemilihan dewan gitu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri partisipasi politik dalam pemahaman Bapak, rekan-rekan Bapak itu sendiri seperti apa? Oh, gitu ya. Jadi saya menjawab atas pertanyaan tadi mengenai politik ya. Politik dia bermacam ragam politik. Ada ya politik konteks di desa, ada pemilihan desa, ada pemilihan dewan, ada pemilihan kepala daerah atau gubernur gitu kan. Jadi semua mengajukan semua ke politik ke partai. Kalau dia politik ke partai itu jelas intinya kan. Jenjangnya kalau dia di partai, kalau dia di dewan ya tentu dia harus memiliki partai. Perahu, kalau kita bilang itu perahu atau partai gitu kan. Wadahnya. Jadi itulah untuk mengiringi kita ke kontes untuk pesta rakyat. Itu namanya pesta rakyat. Kalau dia pemilihan atau semua itu namanya pesta rakyat ya kan. Jadi semua rakyat tuh ya berpesta lah, silahkan memilih mana yang kontes-kontes yang mau dia sebagai pemimpin gitu kan. Kalau dia dari dewan gitu kan, dari partai politik yang dewan, misalnya calon dewan gitu kan. Tapi kalau dia di konteks di bawah di pemilihan desa ya tentu dia milih kepala desanya, mungkin dia tidak pakai partai, tapi dia pemilihannya secara ya mungkin dia silah pemungutan suara lah gitu kan, silahnya penyeblosan atau ya ada itulah gitu kan. Dia tidak pakai partai, pakai anu gitu kan ya, silahnya memang di forum di masyarakat desa aja kan gitu konteksnya. Itu langsung masyarakatnya. Nah, kalau untuk di dewan itulah tadi kan ya, kita harus punya partai dan lagi kita harus mengikuti kader di partai itu baru kita bisa dipilih oleh ketua partai juga untuk mengikuti kontes juga. Itu dia kan. Jadi semuanya itu dari dewan sampai bupati sampai gubernur itu semuanya seperti itulah ya. Jalannya dari politik kan gitu kan. Mungkin aku tidak bisa juga banyak lebar kan. Mungkin sekedar aku istilahnya tadi menyampaikan aja tadi, tapi mungkin agak bisa jelas lah mungkin. Iya, jelas sih udah pemahaman lebih ke partainya gitu kan. Kemudian Pak, kalau lihat dari sudut pandang peran ini, bagaimana
peran Bapak di dalamnya dalam partisipasi politik itu sendiri, perannya gitu? Oh, kalau kita, peran saya di dalam, kalau saya di Perta itu ya saya mengikuti tim gitu, tim atau kadernya gitu. Kita masuk di Perta itu tadi. Itulah kalau politik kita masuk ke Perta ya kan. Yang jelas kita anggotanya tadi kan ada melewati KTA-nya. Nah, maka kita bisa diproseskan untuk misal kalau kita mau mencalonkan diri ya kita bisa terpilih misal tadi kan dalam kita untuk dalam, karena kita memang sudah kadernya tadi kan wajarlah kita untuk dipilih kan gitu. Benar. Nah itu pentingnya tadi. Berarti untuk lebih mengikuti tim Ya, gerakannya gitu kan. Dan lagi kita harus bisa juga menguasai ya misalnya kalau kita ada tadi istilah masyarakat yang meyakinkan kita tadi kan untuk memilih kita tadi kan. Nah, suara kita ini kan kadang walaupun kita tidak duduk tapi dia itu kan untuk menambahkan partai-partai kawan, suara kawan juga yang bisa duduk kan gitu. Dia maupun di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat pusat ya kan. Nah, itulah ya. Berarti peran Bapak lebih ke situnya ya Pak? Ya. Karena sempat juga jadi mencalonkan diri Ya, tahun 2019. 19 kemarin. Cuma yang ada duduk lah. Iya, rezeki berarti kan. Ya. Kemudian menurut Bapak ini kan Bapak sudah lumayan lama lah pengalamannya di dunia politik kan. Partisipasi politik yang ideal menurut Bapak itu seperti apa? Keikutsertaan masyarakat, keikutsertaan pemimpinnya yang ideal itu seperti apa Pak? Tapi lebih ke masyarakatnya gitu. Itu kan biasa ada yang masyarakat yang ibaratnya apatis kan Pak terhadap politik, ada yang tidak memilih gimana, kemudian jadi acuh tak acuh kepada pemimpin sehingga suaranya jadi tersendat di situ. Misalkan ada suatu perdesaan itu nggak milih sama sekali kan ada beda. Ada golput lah gitu. Iya benar Pak. Jadi menurut Bapak, tanggapan Bapak nih partisipasi politik itu sendiri dari sudut pandang masyarakat maupun dari pemimpinnya seperti apa Pak? Nah, kalau masalah itu kita sebagai kader dan partai kita harus mengasih sosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai dia tuh golput. Dia harus memilih di hati nurani dia apa yang harus dia tidak perlu dia harus memilih partai kita yang kita usungkan. Yang penting dia ada partisipasi untuk memilih itu kan gitu kan. Jangan sampai dia istilah tadi kata dia bilang ya tersendat-sendat, berarti dia itu kurang pemahaman. Makanya kita harus sosialisasi ke tempat orang-orang itu tadi ya. Kita kasih bagaimana tadi caranya tadi supaya dia bisa memilih atau bisa dia mau ikut lah gitu kan. Nah, jadi kita memang kasih masukan ya. Itu dari pemimpinnya. Ya. Kemudian kalau dari sudut pandang masyarakat, kalau Bapak di pihak masyarakat itu sendiri itu gimana Pak? Nah, itulah kadang yang nama pro kontra kan pasti ada kan. Nah, ada juga yang bagus, ada juga yang agak kurang bagus. Nah itulah itu tergantung kita juga lah memilih tadi mereka kan gitu kan. Nah itu. Mungkin itu lebih ke kekecewaan masyarakat. Nah, lebih kadang-kadang jadi ini saya lanjutkan lagi. Ya. Nah, seorang dewan pernah juga saya ini menceritakan saya pas inilah riwayat saya di politik kan. Ya. Nah, setelah saya di kampung tadi itulah kampanye itu tadi kan. Nah, kita menjelajahi dari desa ke desa kan. Nah, setelah kita datang ke desa itu mereka bertanya, ini tujuan Bapak jangan-jangan nanti kayak dewan yang dulu. Ya, kayak pemimpin-pemimpin yang lalu hanya menjanjikan gitu. Betul. Jadi gini saya bilang, oke, saya tidaklah seperti itu. Cuma saya mau tanya dulu Bapak-bapak, Bapak apa dibayar atau enggak suara Bapak? Iya, benar. Nah, kan gitu intinya kan. Nah, kadang-kadang ya justru kalau Bapak dibayar suara Bapak, tentu akan Pak Dewan itu yang dipilih tadi dia akan beli suara, dia tidak akan membangun suara Bapak di sini, tidak akan membangun Bapak di sini, karena dia membeli suara dalam 5 tahun itu ya jelas dia mengembalikan uang dia yang setelah dia kasih itu tadi kan. Dia tidak akan berpikir lagi dia itu untuk membangun daerah itu, karena dia setiap dia datang ke situ dia tetap belilah suara kan. Ibarat bahasa kasarnya. Ya, berarti dia tidak akan membangun desa tempat itu kan. Jadi tujuannya itu beda lagi gitu. Hanya untuk memenangkan
itulah tadi, karena seharusnya masyarakat yang sadar sendiri. Karena aku bilang sadar, kalau masyarakat pintar, dia kan tidak perlu pakai duit, dia pasti memilih orang yang benar-benar membangun, gitu. Kan? Nah, tapi kadang-kala masyarakat kita ini terlalu agak ya mudah terpengaruh lah tadi itulah tadi itu. Jadi ya sedikit banyak, ya dia ngambil duit lah daripada aku 2 hari tidak kerja kan, aku yang 100 gitu. Ini ibaratkan dia, ya memang seperti itu deh. Itulah dia kalau kita ke budaya pelosok semua. Sekarang lah politik ini, aduh sekarang ini memang sebenarnya mau berubah harus demokrasi ini memang sebenarnya harus bagus, tapi ya mempelajari yang tidak bagus gitu. Karena udah ada jual beli suara. Jadi kebiasaan. Ya. Jadi itu juga termasuk daripada masalah dan kendala di partisipasi politik. Ya, dalam pembangunan juga lah itulah permasalahannya. Itu juga dari masyarakat sendiri kalau kita rasakan juga udah trauma kan Pak. Ya, ibarat suara masyarakat tuh jadi dihambat gitu karena pemimpin yang datang baru ini, misalnya kan pemimpin datangnya baru. Masyarakat ini sudah trauma pada dewan yang dulu kan, yang menjanjikan. Jadi mereka ibaratnya apatis lah terhadap politik, jadi golput yang Bapak katakan tadi itu. Kalau dilihat daripada kendala atau masalah, ibarat besar kan Pak ya? Itu selain daripada masalah tersebut, ada tidak Pak masalah lain yang ibaratnya menyangkut ke konteks partisipasi itu sendiri? Kalau menurut dari Bapak? Sebenarnya sih banyak sih masalahnya, tapi ya itulah tadi bagaimana cara kita mengatasi masalah itu kan. Tapi kadang juga itulah tadi itu permasalahan itu memang banyaknya di antara masyarakat lah. Kalau untuk dia memilih pemimpin gitu kan, di masyarakat sendiri lah permasalahannya. Dia harus menyadari bagaimana kan, di situ lah kadang kalau seorang pemimpin yang bagus jujur, kalau orang mau mengikuti mereka mungkin bisa juga masyarakat itu dibangun dengan secara bagus juga kan. Nah itu secara lebih jelas lagi mata mereka pembangunan apa semua kan. Nah kita kan harus memberi bukti lah dulu kan gitu. Tapi kadang-kadang mereka tuh udah kecewa berat karena itu. Selalu dianggap mereka ya seperti yang dulu kan. Iya benar. Nah itulah kuncinya tadi. Berarti kalau misalnya dari Bapak sendiri tadi itu lebih ke sosialisasi kan Pak ya? Kalau misalnya nanti ini Bapak dikasih kesempatan untuk menjadi calon dewan ini Pak dalam satu kepemimpinan satu periode, jadi Bapak untuk meyakinkan nih satu desa yang memang golput atau tidak ada partisipasinya dalam politik itu seperti apa Pak? Nah kita harus di desa itu ya kita harus membuktikan lah yang jelas kan apa pekerjaan yang untuk berfungsi dan untuk berguna untuk masyarakat di sekitar itu di tempat tadi kan. Apa yang kita bangun atau kita buatkan pembangunan jalan, transportasi atau sekolah kita dirikan atau kesehatan kita dirikan juga di situ kan. Nah, mungkin di situ masyarakat akan menyadari bahwa barang itu dibangun walaupun mereka tuh golput tadi kan. Bisa juga mereka begitu berubah gitu kan, oh berarti orang ini benar-benar kan gitu ya. Nah itu berarti lebih ke pembangunannya ya itu yang dulu kita memang harus tunjukkan bukti kita memang benar-benar bekerja untuk mereka gitu kan. Itu. Tapi kalau misalnya lebih ke pembuktian itu kan agak sulit kan Pak untuk diwujudkan gitu. Nah kalau dari tanggapan Bapak sendiri, sebenarnya kendala terbesar untuk mewujudkan suatu pembangunan, misalnya pembangunan jalan nih Pak, kan pembangunan jalan nih lagi-lagi lebih jadi masalah terbesar juga kan, kayak bukan ibaratnya kayak misalnya jalan ke Tunggal, jalan Sepau Kebunan, kemudian ke Bidah, itu ibaratnya lebih parah lah ibaratnya kan, meskipun ada perbaikan dikit, tetapi masih ada jalan yang nah itu kalau dari pihak Bapaknya sendiri sebagai orang yang berpolitik, kemudian ibaratnya ingin memberikan pembuktian lah ibaratnya. Nah kalau menurut Bapak itu kendalanya apa sih Pak untuk mewujudkan supaya bisa dibangun pembangunan itu sendiri? Oh jadi ini 2 tahun yang lalu kan kita di COVID kan. Nah, jadi semua dewan yang dulu, jadi dia mau membangun misalnya daerah dalam
Anda saya sebab penggunaan Iya. dewan situ. Nah, Jadi semua anggaran mereka terbatas. mm-mm. Nah itulah tadi pulanglah kita ke jual beli suara tadi kan. Kemana lagi di situ? Nah buru-buru lagi dia mau membangun jalan untuk dia sendiri juga uang itu tidak cukup untuk kembalikan uang dia tadi kan gitu. Benar. Paham nggak? Iya, paham. Nah tentu dia akan membalikan uang. Kayak adik mau nggak rugi? Sebenarnya nggak mau. Kan harus ganti kan Iya, kalau rugi. benar. Nah itulah contohnya dewan. Ada masalah feedback dong. Nah itu. Jadi dia tidak akan, makalah dia tidak berjanji dia tuh akhirnya dia mengingkari janji ya kan? Karena anggaran dia tidak mampu, anggaran dia tidak bisa untuk dia melaksanakan pekerjaan yang harus dikerjakan, yang janji-janji dia tuh waktu dia rupanya apa semua, akhirnya dia tidak akan bisa terrealisasi di dalam itu tadi kan. Sebenarnya kayak saya pernah juga kan, Pak ini mungkin kalau saya udah jadi dewan, saya membangun jembatan ini, dan lagi saya perbaiki jalan ini. Begitu udah kita ada duduk, begitu juga ada permasalahan COVID, semua anggaran juga dipangkas. Nah, jadi ya tidak mungkin juga dia yang tidak makan di rumah, ibaratkan tadi kan tentu Hanya akan untuk membalikan. membuktikan itu tadi. Nah, Jadi realistis lah. ya dia bisa, dia memang mau membangun juga, ada juga orang yang mau membangun. Iya. Nah cuma Keterbatasan. ada juga konteks kita harus bagaimana cara kita cari sumber dana tadi, ya kita jangan kita hanya diam di tempat. Nah, itulah gunanya kalau kita dewan, kita harus ke provinsi, kita harus ke pusat, kita harus bertemu kementerian, kita harus bertemu ke tokoh-tokoh partai yang kita tadi itu tadi kader kita tadi yang kita tadi kan. Nah, jadi itulah gunanya kita tadi. Tapi kebanyakan sekarang dewan-dewan itu kan dia mungkin iyalah karena dana tadi dia tidak cukup tadi kan. Jadi sehingga dia tidak bisa lah dia membangun apa yang janji-janjinya tadi. Berarti lebih ke keterbatasan Ya, anggaran. anggaran itu yang jelas. Konteksnya seperti itu lah ya. Kemudian jika berbicara juga dengan partisipasi politik itu perilaku atau cerminan seperti apa yang merupakan lebih ke demokrasi untuk pembangunan yang lebih maju gitu Pak. Selain daripada pembuktian pembangunan untuk menyadarkan masyarakat dalam arti kata sosialisasi terlebih dahulu itu kan ibaratnya masih teori aja kan Pak. Jadi untuk prakteknya ini ibaratnya masih 50-50 lah, 20% 20%. Jadi tanggapan Bapak dan kemudian kritikan saran Bapak untuk kedepannya mengenai demokrasi dan partisipasi politik itu sendiri seperti apa? Nah, itu sebenarnya dia itu kembalikan kepada masyarakat juga dan lagi kembalikan ke kita juga bagaimana mendekati masyarakat itu. Nah, kadang-kala masyarakat itu kan awam juga ya, dia tidak mengerti apa yang kita mau, apa yang kita kasih ke dia. Nah, kita udah bilang cuma itu tadi kadang masyarakat juga tidak bisa juga dibohongi. Nah itu dia harusnya ya bagaimana cara cermin kita tadi untuk contoh untuk mereka kan seperti itu yang tadi sampaikan tadi kan. Ya kita harus yang jelas tadi ya kita memang harus membuktikan lah kepada masyarakat setempat tadi kan gitu kan apa yang mau kita inginkan, apa yang kita mau realisasikan di desa-desa itu tadi ya kita harus kerjasama yang bagus dengan mereka. Itu yang harus kita lakukan untuk mereka di desa. Iya, sih kalau dari pemimpin itu sendiri. Tapi kalau misalnya lagi-lagi nih ngomong ke partisipasi politik lebih ke masyarakat kan, masyarakat tuh lebih trauma Pak, lebih trauma ibarat yang tadi saya bilang katakan tadi yang sikap apatis, misalnya golput, kemudian lebih mudah terpengaruh menerima yang lain-lain kan Bapak tahu sendiri. Nah itu kalau menurut Bapak tuh untuk ibaratnya bisa nggak Pak diubah kebiasaan itu, bisa diubah nggak? Mengatasinya gitu. Iya. Sebenarnya itulah tadi aku bilang itu kan tergantung ke masyarakatan. Kalau masyarakatan itu merasa mau dibangun, nah kan mau dibangun dia tentu dia memilih seorang misal kader yang di situ di kampung atau di desa itu kan untuk misal kita ajukan orang ini biar dia bisa membangun kita kan gitu. Nah itu harusnya seperti itu, tapi ya kekompakan mereka juga lah kan untuk bisa memilih orang yang dia mau pilih tadi kan. Nah tapi kadang-kala
ya di desa itu mau pilih dia, tapi di desa lain belum tentu dia bisa terpilih, Iya, kan gitu. jadi soal kebanyakan di desa ini, tapi belum tentu Iya, kebanyakan di desa yang betul, itulah tadi kan memang agak bagaimana agak susah lah. Itu tergantung kita pribadi lah bagaimana caranya tadi itu kan, biar bisa kita tadi itu untuk mengatasi semuanya lah gitu kan. Gitu ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan, ibarat sudah mencangkup lah, jawabannya sudah mencangkup, kesimpulannya sudah dapat saya simpulkan sendiri tadi mengenai partisipasi umum seperti apa, tadi itu menyebut dengan partai politik sendiri, kemudian partisipasi yang ideal ya tadi masyarakat dan pemerintah atau pemimpin serta dewan-dewan itu harus bekerja sama kan, misalnya tadi dewan yang memberikan dukungannya kepada masyarakat, masyarakat juga harus memberikan dukungan kepada pemimpin tersebut, sehingga tidak terjadi yang namanya sikap apatis. Kemudian kan, jadi ada feedbacknya di situ, masyarakat yang ibaratnya perlu pembuktian untuk pembangunan, jadi pemimpin juga harus ada pembuktiannya. Jadi, iya, jadi tidak hanya janji dan janjian gitu. Tapi untuk masalah mengenai sikap apatis juga tidak bisa dipungkiri ya Pak, karena kita untuk sosialisasi politik aja itu masih kurang memang, apalagi mungkin keterbatasan waktu karena tadi ada yang COVID misalnya kan Pak, sejak 2 tahun terakhir ini, jadi perekonomian juga jadi terganggu sehingga modal untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan itu masih terhambat gitu kan Pak. Jadi untuk pembangunan itu sendiri mungkin jadi lebih terbesarnya untuk mewujudkan pembangunan yang lebih signifikan itu kepada anggaran ya Pak. Iya, kemudian untuk dari pemimpinnya juga mungkin masih memiliki sikap yang ibaratnya lebih ke yang Bapak bilang tadi membeli suara kan Pak. Jadi tujuan yang sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat tersebut tidak tercapai atau tidak terrealisasikan dengan baik, sehingga ada fokusnya lebih ke masyarakat yang ini, jadi tidak fokus ke masyarakat yang ini A gitu. Barat masyarakat yang A ini tadi hanya untuk pemberian suara saja gitu kan Pak ya. Jadi solusi dari Bapak tadi sangat luar biasa, mungkin lebih dari pemimpin dan masyarakat itu sendiri yang harus mengerti, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk pada partisipasi politik, sikap apatis dan sikap menolak pemimpin agar melakukan pembangunan yang lebih baik itu dapat berubah. Jadi mungkin sekian ya Pak wawancara kita pada hari ini. Saya berterima kasih banyak sekali Bapak sudah sharing, Bapak sudah membagikan ilmunya kepada saya. Mungkin saya pamit, saya Margarita Rani, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih.